Halo sahabat walleters, selamat datang kembali di channel Info Wallet. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara setting on off pada ampli wallet Betafo WL5300, dimana gedungnya yang berada di dekat masjid. Jadi hari ini kita kedatangan konsumen. Jadi sebelum membeli ampli wallet Betafo, terlebih dahulu konsultasi tentang keberadaan gedung walletnya, dimana gedung walletnya itu berada di suatu daerah di mana sampingnya adalah masjid, tempat orang melakukan ibadah sholat 5 waktu. Jadi konsumen tersebut minta pendapat bagaimana caranya atau solusinya agar gedung walletnya itu tidak mengganggu orang ketika melakukan ibadah sholat. Jadi dia berpikir apakah harus dimatikan manual atau apakah bisa dimatikan manual atau ada cara lain. Jadi saya sarankan adalah teman bisa menggunakan ampli wallet merek Betafo seperti ini karena sudah dilengkapi dengan timer. Jadi ampli wallet Betafo ini ada 3 player teman-teman, tapi yang paling banyak digunakan timernya adalah player 1 ini, karena player 1 ini kita bisa gunakan untuk suara panggil, sedangkan untuk tarik dan inapnya ini kita bisa gunakan untuk on selama 24 jam. Sedangkan ini biasa kalau gedung wallet yang jauh dari masjid biasanya nyalanya jam 5 pagi sampai jam 7 malam non-stop. Tapi berhubung konsumen kita ini datang gedung walletnya di dekat dengan masjid, jadi dia minta pendapat tentang cara setting timernya. Oke, langsung saja kita lanjut cara penyetingan timer. Tapi jangan lupa tekan subscribe dulu bagi yang belum subscribe. Nah, di sini ada beberapa program sudah saya buat. Ini programnya adalah program on off untuk jadwal sholat. Jadi yang GR1 atau program 1 ini itu nyalanya nanti jam 5.30 setelah orang sholat subuh di masjid sampai jam tiba waktu duhur, yaitu pukul 12.05. Jadi sebelum orang iqamah atau sebelum orang azan, SP-nya sudah mati terlebih dahulu teman-teman. Jadi waktunya itu saya bisa kasih jeda 10 menit. Teman-teman terserah mau kasih waktu berapa menit, kasih jeda untuk kasih kesempatan orang di masjid untuk sholat duhur, mau apakah 10 menit atau 15 menit, 20 menit, itu tergantung dari teman-teman nantinya. Jadi kembalinya di sini 10 menit saya kasih waktu jeda, waktu duhur, yaitu kembali nyala pada pukul 12.15 tengah hari. Nah, masuklah kita program kedua, yaitu pukul 12.15 sampai tibalah masanya masuk waktu sholat asar, yaitu pukul 15.30. Jadi 15.30 ini sudah off teman-teman. Ini on, kembali on, kemudian off, kemudian dia kasih waktu jeda untuk orang ibadah sholat di masjid selama 10 menit. Kemudian setelah itu masuklah di program ketiga, yaitu nyala pukul 15.40. Dia sudah mulai berkicau lagi suara panggilnya sampai pukul 18, karena pukul 18 atau pukul 6 sore ini sudah mau masuk maghrib lagi, orang sudah mau sholat maghrib. Jadi dia off-kan lagi suara panggilnya. Masuklah orang sholat maghrib, kasih waktu 10 menit atau 15 menit, tapi di sini saya kasih contoh 10 menit. Tinggal teman-teman nanti mau setting berapa menit waktu jedanya. Nah, setelah orang sholat maghrib, masuklah ke program timer keempat, yaitu pukul 18.00 bunyi lagi, karena biasanya pada malam hari ini biasanya banyak burung walet masih
mencari gedungnya, mencari suara panggilnya. Jadi masih bunyilah dia pukul 18.10 sampai pukul 19.00. Nah, setelah pukul 19.00 waktunya speaker panggil untuk beristirahat bunyi. Jadi dia sudah tidak bunyi, teman-teman. Nanti keesokan harinya kembali lagi ke pukul 5.30 setelah sholat subuh baru bunyi lagi. Nah, langsung saja kita ke prakteknya. Jadi di sini saya cuma mempraktekkan untuk player 1, di mana player 1 ini biasa digunakan untuk suara panggil atau speaker panggil, atau biasa disebut juga dengan Twitter panggil. Nah, ini Twitternya. Saya pakai Twitter Orange, Audax, SST, dan banyak lagi. Nah, ini cara settingnya di sini. Gimana? Nah, seperti ini. Mungkin lebih dekat seperti ini. Semoga jelas ya teman-teman, soalnya ini malam hari saya pakai bantuan cahaya lampu. Jadi saya perkenalkan, di sini ada tombol-tombolnya teman-teman. Di sini ada tombol start. Di sini kita untuk mengatur waktu nyala. Kemudian di sini ada tombol off. Di sini kita pakai untuk ngatur waktu padamnya. Kemudian di sini ada tombol setup. Kemudian tombol enter untuk menyimpan. Kemudian di sini ada tombol plus dan minus untuk mengatur waktu nanti di sini. Kemudian di sini ada apa namanya, untuk nextnya apanya, tombolnya ini, resumenya. Kemudian ini ada slot USB nya. Kemudian ini slot MMC card, kemudian ini timer, kemudian di sini ada lampu indikatornya. Jadi ketika dicolok flash disk bisa berkedip-kedip, artinya flash disknya terbaca. Nah, seperti ini. Kalau dia berkedip, artinya flash disknya terbaca. Tetapi kalau dia tidak berkedip, artinya flash disknya tidak terbaca. Kemudian untuk ampli tipe Betavo ini, sebelum membeli pastikan teman-teman lakukan update player agar ampli Betavo bisa membaca flash disk yang diprotect. Seperti flash disk saya ini isinya diprotect. Tadi sebelum saya update playernya dia tidak bisa baca, teman-teman. Jadi kita perlu melakukan update player supaya player ini bisa membaca file di dalam flash disk suara yang diprotect. Jadi sebelum teman-teman membeli, pastikan membawa pulang ampli yang sudah teman-teman beli, pastikan playernya sudah diupdate. Tanyakan apakah playernya sudah bisa membaca flash disk yang diprotect. Kan sayang kalau misalnya teman beli suara sampai jutaan itu tidak bisa terbaca suaranya oleh ampli wallet yang teman-teman beli yang harganya cuma 1.600.000-an. Jadi caranya update lah playernya sebelum teman-teman bawa pulang. Tapi kalau teman-teman beli di toko saya usahakan dites dulu, diupdate dulu, kemudian kita kirim. Nah, kembali kita ke pembahasan utamanya, yaitu cara setting timer untuk jadwal waktu sholat. Di sini saya sudah setting timer untuk jam sekarang. Cara setting timernya adalah tekan lama setup sampai dia kedip-kedip. Nah, kayak gini teman-teman. Kalau teman mau rubah setelah dia kedip, teman bisa naikkan, bisa turunkan. Kemudian jangan lupa tekan enter untuk menyimpan sampai tulisannya done. Kalau tulisannya CANC berarti dia tidak tersimpan, atau dalam artian dia cancel, teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan memperhatikan tentang cara setting timernya.
Nah, untuk program pertama yang tadi ini yaitu nyala pukul 5.30 sampai pukul 12.05. Caranya adalah tekan setup sampai muncul GR1, kemudian tekan start, kemudian tekan setup lagi, tekan setup sampai muncul semua 00. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa setting jam berapa mau dinyalakan, misalnya jam 5 pagi, kemudian pindah ke menitnya jam 5.30. kemudian teman-teman jangan lupa tekan enter untuk menyimpan. Sampai tahap ini kita sudah bisa berhasil setting untuk startnya, yaitu pukul 5.30. kemudian untuk setting waktu padamnya, karena di sini kita setting waktu padam yaitu pukul 12.05. Nah, seperti ini. Jadi saya ubah dulu posisinya biar lebih jelas. Oke teman-teman, kita lanjut. Di sini kita sudah atur waktu startnya, kemudian waktu padamnya kita mau atur dengan cara kita tekan off, kemudian kita tekan setup, kita munculkan semua nolnya, kemudian kita atur yaitu pukul 12.05 seperti ini. Kemudian jangan lupa tekan enter. Jadi sudah sesuai dengan program kita, yaitu program pertama nyala jam 5.30 sampai pukul 12.05. Cara lihatnya adalah kayak ini. Startnya pukul 5.30, kemudian off-nya pukul 12.05. Nah, di sini kita kasih waktu orang untuk sholat duhur atau jeda suara selama 10 menit. Jadi selanjutnya adalah setelah orang sholat duhur, kita masuk ke program untuk nyalakan di GR2. GR2 itu adalah pukul 12.15 sampai 15.30. Caranya adalah tekan setup. Ini kan GR1, kemudian kita masuk ke GR2, kemudian tekan startnya, kita munculkan semua dulu nolnya, kemudian kita atur jamnya. Sini pukul 12.15. Jangan lupa tekan enter. Kemudian untuk ngatur waktu off-nya, kita tekan ini off, kemudian setup, munculkan semua nolnya, kemudian kita atur pukul 15 teman-teman. Nih 15.30, 15:30, kemudian tekan enter. Nah, untuk program 2 ini GR2 startnya pukul 12.15 sampai 15.30. Sama dengan sholat duhur, dia kasih waktu jeda selama 10 menit juga. 10 menit juga teman-teman. Kemudian selanjutnya kita mau masuk ke program ketiga, yaitu untuk sholat maghrib. Caranya tekan start, kemudian tekan enter, munculkan semua nolnya, kemudian tekan nomor 15 setup. Jadi dia mulai lagi 15.40, kemudian tekan enter. Kemudian untuk waktu padamnya adalah pukul 18.00. Jadi sebelum orang azan untuk sholat maghrib, suaranya sudah padam lagi. Dengan cara off-nya kita tekan setup, kemudian setup, kemudian kita atur
pukul 18.00, kemudian tekan enter. Untuk GR ketiga kita bisa cek 15.40, kemudian 18.00 padamnya. Sini dia timernya kasih waktu jeda 10 menit untuk kasih kesempatan orang di masjid untuk melakukan sholat maghrib. Kemudian setelah sholat maghrib, kadang masih ada burung walet yang mau masuk teman-teman, tapi suara panggilnya tidak bunyi, maka mereka biasanya nyasar ke gedung tetangga. Jadi setelah sholat maghrib kita atur lagi untuk program keempat, yaitu setelah selesai sholat maghrib, dia mulai lagi bunyi pukul 18.10 sampai pukul 19.00. Caranya tekan setup, kemudian masukkan ke program keempat, kemudian startnya tadi 18.10. 18.10, kemudian tekan enter. Kemudian di sini waktu off-nya yaitu pukul 19.00. Caranya tekan off, kemudian setup, kita jadikan 19.00. Jangan lupa tekan enter untuk menyimpan sampai tulisannya done. Nah, setelah pukul 19 ini dia sudah tidak bunyi teman-teman. Jadi waktu terakhir bunyi itu pukul 19 atau pukul 7 malam. Nanti keesokan harinya setelah sholat maghrib dia akan bunyi lagi pada pukul 5.30. Setelah sholat subuh baru bunyi lagi. Seperti itu. Jadi kita bisa cek di sini. Untuk program pertama startnya pukul 5.30 sampai 12.00, 12.05. Setelah orang di sini waktunya padam. Jadi dia kasih jeda waktu untuk orang melakukan sholat duhur. Nah, kemudian masuk program kedua. Caranya cek begini, kemudian startnya lagi itu mulai pukul 12.15. Jadi dia kasih waktu jeda orang untuk sholat, dia kasih jeda suaranya bunyi untuk orang sholat itu selama 10 menit. Jadi dia mulai lagi pada pukul 12.15 sampai pukul 15.30. Nah, 15.30 ini orang sudah siap-siap lagi untuk melakukan sholat asar. Nah, kemudian dia kasih jeda waktu 10 menit, kemudian masuk program ketiga, mulai lagi bunyi pukul 15.40 sampai pukul 18.00. Pukul 18.00 ini kan orang sudah mau sholat maghrib lagi, jadi dia kasih jeda lagi selama 10 menit. Nah, setelah orang selesai sholat maghrib, biasanya burung walet itu masih ada berkeliaran mau masuk. Jadi kita bunyikan lagi pukul 18.10 sampai pukul 19.00. Nah, setelah pukul 19.00 suara panggilnya sudah berhenti atau istirahat. Nanti keesokan harinya setelah sholat subuh baru bunyi kembali teman-teman. Nah, seperti itulah mungkin yang bisa saya kasih tutorial sedikit tentang cara agar rumah walet teman-teman bisa ramah lingkungan, tidak mengganggu ibadah, maksudnya lebih peduli lah, jangan terlalu orang sholat di masjid suara waletnya juga terlalu kencang, itu bisa mengganggu orang di masjid. Yang ada dalam pikirannya orang sholat cuma gedung waletnya teman-teman yang bunyi. Jadi mungkin dengan cara seperti ini bisa membantu teman-teman yang ada gedung waletnya yang di dekat masjid. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli alat-alat walet, saya menjual juga
saya berada di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Ini adalah alat-alat yang saya jual, seperti ampli seperti ini. Ini merek Betavo, itu ada merek Audax, ada merek Piro, ada kabel ini, dan masih banyak lagi. Ada aluminium foil, ada ini juga Audax 65 styrofoam, dan ini ada juga cooler teman-teman. Ini untuk mesin kabut di dalam gedung walet. Ini ada mesin kabut juga heksagonal, ada aki. Nah ini, nah bagi teman-teman yang ingin tanya-tanya, bisa tulis di kolom komentar pertanyaannya, atau bisa WA ke admin penjualan di nomor WA 0822 9148 8127, atau bisa juga kunjungi toko saya di Shopee, yaitu adalah tokonya, nama toko Andi Maskur, atau bisa juga nama toko Ulia Walet. Dan apabila teman-teman berada di Sulawesi Tengah, utamanya di Kota Palu, teman-teman bisa kunjungi toko saya di Jalan Trans Sulawesi kilometer 6 Tondok, Palu Timur, tepatnya toko bangunan Kananitora. Jadi kalau di depan itu kelihatannya toko bangunan teman-teman, tapi di dalamnya ada peralatan-peralatan walet seperti ini. Teman-teman bisa berkunjung, kecuali hari Jumat saya tokonya tutup. Kita sholat Jumat dulu. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.